Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan fit ya. Perkenalkan, nama Ibu Depi Pujianti. Insya Allah selama 1 semester ke depan Ibu akan mengampu mata kuliah PBSI di kelas tinggi. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memaparkan kontrak perkuliahan dan silabus mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi. Mari kita simak bersama ya. Baik, untuk kontrak perkuliahan di mata kuliah PBSI di kelas tinggi dengan saya Depi Pujianti, terdapat tata tertib perkuliahan, penilaian 100% yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu 10% penilaian saya ambil dari nilai keaktifan dan kehadiran mahasiswa, kemudian 20% penilaian tugas, 30% penilaian UTS, dan 40% penilaian UAS. Nah, bagaimana untuk tugasnya, Bu? Nah, tugas nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian untuk proses perkuliahan masih dilakukan dengan daring, menggunakan online learning UHAMKA, Google Classroom, Zoom Meeting, dan juga dengan Google Meet. Nah, mahasiswa diharapkan dapat hadir dalam perkuliahan daring. 10 menit pertama silakan membaca PowerPoint materi yang saya share di Olu atau di Google Classroom terlebih dahulu. Kemudian silahkan bergabung di Zoom berdasarkan link yang di-share oleh PJ mata kuliah dan wajib menyalakan kamera. Perkuliahan diawali dengan bertadarus. Secara kontinu kita membaca Al-Quran 5 ayat bagi yang beragama Islam, dan yang bagi non-muslim mohon berkenan untuk menunggu terlebih dahulu sampai tadarus selesai. Selanjutnya untuk absen, ketidakhadiran maksimal 3 kali. Dalam hal berbusana, diharapkan tetap menggunakan busana yang sopan dan rapi, walaupun perkuliahan masih dilakukan dengan daring. Berikutnya adalah tugas perkuliahan. Di setiap pertemuan, di setiap materi pokok perkuliahan, saya akan memberikan pretest dan posttest. Nah, bagi mahasiswa yang mampu menjawab pretest dan posttest yang diberikan akan mendapatkan penilaian. Selanjutnya, terdapat juga tugas kelompok di tengah dan akhir perkuliahan atau tugas akhir. Nah, di sini untuk tugas tengah semester, mahasiswa secara berkelompok menyusun rancangan pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SD di kelas tinggi. Selanjutnya, untuk tugas akhir semester, secara berkelompok, mahasiswa membuat RPP Bahasa Indonesia untuk SD di kelas tinggi, kemudian mengaplikasikan RPP tersebut dalam proses pembelajaran melalui daring yang direcord dalam video pembelajaran, selanjutnya diunggah di YouTube. Kemudian menyerahkan link video pembelajaran tersebut kepada dosen. Itu untuk kontrak perkuliahan. Untuk silabus pendidikan bahasa dan sastra di pendidikan bahasa dan sastra SD di kelas tinggi. Di sini terdapat 10 pembahasan yang akan kita lakukan bersama, bahas bersama dalam perkuliahan ini selama 1 semester ke depan. Materi pertama adalah pembahasan definisi dan urgensi pendidikan bahasa dan sastra SD di kelas tinggi. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Kemudian materi yang kedua yaitu orasi dan literasi. Ya. Untuk orasi dan literasi kita akan membahas apa sih konsep dan terminologi dari orasi dan literasi. Kemudian fungsi dan penggunaan bahasa dalam orasi dan literasi. Baik, ini materi ketiga. Sebenarnya kita akan meningkatkan kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak siswa, bagaimana prosesnya, jenis menyimak, kemudian tujuan menyimak, dan kita akan bersama-sama membahas dan merancang strategi untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan berbicara. Ini adalah di materi keempat ya.
Nah, di materi ini kita bersama-sama akan membahas kemampuan berbicara berdasarkan konsep dan teorinya, kemudian bersama-sama membahas tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan kemampuan membaca siswa SD. Keterampilan membaca, kita akan mempelajari dan juga membahas bersama-sama mulai dari definisi membaca, jenis-jenis membaca, kemudian kita juga akan membahas dan merancang strategi meningkatkan kemampuan membaca siswa di SD kelas tinggi. Materi yang keenam adalah meningkatkan kemampuan menulis siswa SD. Nah, kita akan membahas bersama mulai dari definisi menulis, kemudian jenis-jenis menulis, unsur menulis, berbagai permasalahan dalam kegiatan menulis siswa SD kelas tinggi, sampai ke bagaimana nih kiatnya atau strateginya untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa SD di kelas tinggi. Selanjutnya ini adalah materi yang akan kita bahas yang ketujuh, yaitu meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Yang pertama sastra anak, jenis dan sastra anak. Sastra anak itu apa sih? Apakah sastra yang dibuat oleh anak-anak ataukah sastra yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak-anak gitu ya? Ataukah keduanya betul? Nanti kita akan bahas bersama. Jadi sastra anak itu definisinya apa, kemudian unsur-unsurnya bagaimana ya, sampai dengan kita akan membahas bagaimana strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif bagi siswa SD di kelas tinggi. Materi ke-8 adalah pembelajaran bahasa Indonesia di SD menggunakan media gambar. Nah, media pembelajaran adalah alat bantu kita dalam menginformasikan atau mentransfer informasi kepada siswa terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di SD, salah satu media pembelajaran yang dapat kita gunakan adalah menggunakan media gambar. Tentunya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menyediakan media gambar tersebut ya. Nanti akan kita pelajari bersama jenis-jenisnya media gambar itu apa saja, kemudian media gambar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang akan kita gunakan dirancang bersama, tentunya secara berkelompok ya, supaya lebih memudahkan diskusi. Kemudian nanti akan ada presentasi dari setiap kelompok. Selanjutnya di materi ke-9 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di SD menggunakan permainan. Nah, media pembelajaran yang digunakan tentunya harus menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik siswa kita. Di sini salah satunya kita akan juga menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Peranannya seperti apa? Kemudian belajar bahasa Indonesia sambil bermain. Nanti banyak jenisnya dan juga bisa disesuaikan dengan materi yang akan kita berikan. Selanjutnya di materi ke-10 adalah penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Di sini ada penilaian berbasis kelas dan juga penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baik, demikian pemaparan untuk silabus perkuliahan dan kontrak perkuliahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama materi-materi tersebut. Dan untuk hari ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.